Baiklah Ibu dan Bapak, pada bagian kedua kita akan masuk ke aspek perpajakan UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Ruswanto SE. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda. Pengalaman beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Nusa Tenggara sejak tahun 1996. Kepada Pak Ruswanto SE, waktu dan layar kami persilakan. Jangan lupa Pak, waktunya kalau bisa 20 menit ya Pak Ruswanto ya. Silakan Pak Ruswanto. Siap, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Julius dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Yohanes dari Dinas Koperasi dan UKM NTT, kemudian Ibu Dr. Apriana dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, kemudian Ibu Kanwil di Nusa Tenggara, Ibu Samsinar, Bapak Saad Situmorang dan Bapak Torang Sitanggang, Bapak Anton, dan semua narasumber yang hadir pada hari ini, juga Bapak Ibu peserta webinar dari seputaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Ruswanto, tadi sudah dikenalkan sama Pak Torang Sitanggang ya. Saya dari Kanwil Nusa Tenggara, fungsional. Mohon dikoreksi tadi, maaf mungkin waktu saya ngasih CV-nya itu maksudnya saya bekerja di pajak itu tahun 96 Pak. Ya, jadi mohon maaf itu. Jadi saya lulusan D3 pajak lulus tahun 96. Mungkin adik kelasnya Pak Torang ya? Ya, iya Pak Ruswanto. Torang. Saya lulus Ya. 91 Pak. Oh iya. Ya. Saya di fungsional ini baru kemarin jabatan baru di DCP baru tahun 2021 ya, setahun inilah begitu kurang lebih. Sebelumnya supaya tidak tegang, ini saya juga agak tegang karena sudah agak siang ya. Saya bacakan pantun Pak, biasanya ada pantun, ini nggak ada dengar pantun ya, saya ada pantun Pak. Jalan-jalan ke Nusa Tenggara, pulaunya cantik, pantainya indah menawan. Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, silahkan buktikan biar tidak penasaran. Cakep Pak. Itu sambil Pak ya, iklan begitu supaya NTT, NTB ini juga bagus untuk wisatanya begitu. Langsung ke materi, saya ke bagian kewajiban perpajakan UKM. Di share screen. Iya, kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ini sebenarnya materi tidak terlalu ya, sudah kita dengar semuanya lah, tidak rumit begitu ya. Ini tapi kita ingat kembali, kita refreshing kembali mengenai UKM ya. Kita dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 783 tentang pajak penghasilan sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang HPP. Jadi kemarin terbit Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, itu merevisi ya, ada beberapa yang revisi dari Undang-Undang KUP, PPH dan PPN-nya. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas ya, nanti ini juga berkaitan dengan ada perseorangan. Kemudian PP nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan, pendaftaran serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian PP nomor 23 tahun 2018. Ya, ini yang sangat berkaitan dengan tema kali ini ya, mengenai perpajakan UMKM. Kemudian PP nomor 7 tahun 2021 tentang
kemudian pelindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Lanjut. Jadi kita refresh kembali, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah atau belum terdaftar atau sebagai wajib pajak ya, pelaku-pelaku UKM Bapak Ibu. Jadi kita hayati kembali bagaimana pajak ini. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kontribusi wajib ya. Jadi gotong royong, wujud gotong royong warga negara kepada negaranya untuk membiayai negara, untuk membiayai pembangunan negara kita ya sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan aturan berdasarkan undang-undang, dapat dipaksa. Artinya pemaksaan ini dengan undang-undang, tidak semena-mena begitu. Next. Wajib pajak ya, di perpajakan kita mengenal ada wajib pajak orang pribadi, warisan belum terbagi, badan usaha dan instansi pemerintah ya. Dalam hal ini yang pelaku UKM nanti adalah terdiri dari orang pribadi dan badan usaha, ada CV, PT, operasi dan sebagainya. Sistem perpajakan kita menganut sistem self assessment ya. Jadi wajib pajak diserahkan ya, kita serahkan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan. Jadi ini kewajiban wajib pajak ya dengan cara self assessment. Nah, kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tugasnya adalah membimbing sekaligus mengawasi gitu ya. Jadi apa yang belum bisa perpajakan, apa yang sekiranya sesuai atau diperlukan bagi para wajib pajak, kita sampaikan ya, kita bimbing cara-caranya ya, kemudian mengawasi juga karena tadi berdasarkan undang-undang pajak itu adalah bisa memaksa ya, supaya kewajiban pajak itu dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini kriteria UKM berdasarkan Undang-Undang PP nomor 7 tahun 2021. Usaha mikro itu modal usaha sampai dengan 1 miliar. Ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha kecil modal 1 miliar sampai 5 miliar. Kemudian yang menengah modalnya 5 sampai 10 miliar. Namun apakah batasan-batasan tadi itu sama atau dengan batasan UKM kita ya? Jadi tadi itu berdasarkan PP nomor 7 tadi atas batasan UKM, tapi yang batasan perpajakan untuk UKM yang mendapatkan fasilitas tarif murah begitu ya, itu dipajak atau di aturan pajak itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang sebelumnya adalah PP 46 tahun 2013 ya, itu tarifnya 0,5%. Jadi sejak 1 Juli 2018 sampai sekarang ini ya belum ada perubahan, tarifnya 0,5% Bapak Ibu. Jadi murah lah ya. Dari penghasilan bruto dan tidak bersifat bersifat final. Dari penghasilan bruto per bulan dan bersifat final. Jadi praktis ya. Bapak Ibu yang omset usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun ya, itu bisa memilih menggunakan tarif yang 0,5% ini, namun dari penghasilan bruto, dari omset kotornya begitu. Kemudian ini ada jangka waktunya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pelaku UKM, usaha UKM yang menggunakan atau memilih mengenakan tarif PP 23 yang 0,5% itu ada batasnya ya. Jadi kan pilihannya ketika mendaftar itu diperbolehkan memilih 2 ya. Apakah menggunakan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang PPH
ya, yang 5%, 15% begitu, atau menggunakan tarif yang praktis ini 0,5% saja begitu. Namun tidak selamanya Bapak Ibu. Ketentuan atau jangka waktu PP 23 ini untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun, ya, 7 tahun. Kemudian CV koperasi, ya, 4 tahun. Untuk yang berbentuk badan usaha berbentuk PT 3 tahun, ya. Jadi ini kalau wajib pajak lama artinya sudah terdaftar sejak 1 Juli atau sejak berlakunya PP 23, maka jangka waktu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu dihitung sejak tahun 2018. Artinya kalau kita hitung dari katakanlah BP atau Bapak Ibu terdaftar misalnya CV, ya, terdaftar 2013. Sudah lama ya, begitu Bapak Ibu menggunakan PP 23 di tahun 2018, maka terhitung kalau CV tadi 4 tahun dari 2018, 18, 19, 20, 21. 4 tahunnya selesai Bapak Ibu. Artinya sejak tahun 2022 ini Bapak Ibu sudah tidak boleh menggunakan atau mengenakan dengan tarif 0,5%. Harus kembali ke tarif normal, tarif umum, ya, yang perhitungannya dengan bruto, ada pengurangan biaya dan sebagainya, ya. Itu memang lebih real gitu. Demikian juga dengan PT gitu ya. Kalau PT malah sudah selesai duluan bagi yang terdaftar sebelum 2018, ya, dihitung dari 2018, 18, 20, 21, ya. 19, 19, 20, ya, 21 sudah harus pakai pembukuan biasa. Kalau yang OP gimana OP? Ya, rata-rata mungkin UKM yang orang pribadi ya, itu 7 tahun. Jadi kalau terdaftar yang lama, coba kita hitung kalau misalnya terdaftar 2017 dan sebelumnya, maka 7 tahun dihitung dari 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sampai tahun 2024 masih bisa pakai 0,5%. Nanti Januari 2025 sudah menggunakan tarif normal. Gitu Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu terdaftarnya setelah PP ini berlaku, setelah 1 Juli 2018, maka perhitungan 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun sejak terdaftar. Ya, misalnya sekarang baru daftar ini, OP, ya 7 tahun dari sekarang, boleh menggunakan PP 23. Atau yang CV 4 tahun, ya dari terdaftar begitu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Kanwil juga sudah menyampaikan bahwa kepada wajib pajak baik badan atau OP banyak sekali diberikan insentif. Ini juga kembali ya, pajak ini atau negara ini pro ke wajib pajak kecil lah ya, wajib pajak UKM. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP ya, untuk perlakuan PPh ini berlaku sejak tahun 2022 ini ya, berarti dari Januari itu berlaku ketentuan untuk UKM khususnya batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya, UKM, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% berdasarkan PP 23/2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenai PPh. Setahun ini ya 500 juta. Itu diatur di Undang-Undang PPh yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang HPP ya. Di pasal 7-nya itu ada. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya. Jadi selama ini ya, yang sebelum ada Undang-Undang HPP ini, ya kita urut dari PP 46 dulu 1%, berapapun omsetnya, begitu. Kemudian sejak 1 Juli 2018, 2018 ya, itu diturunkan kembali 0,5%. Nah ini ada lagi ya berupa insentif lah ya, dapat PTKP. Jadi yang dulu dapat PTKP, selama ini yang dapat PTKP adalah untuk penghasilan orang pribadi ya. Ini untuk PTKP usaha. PTKP usaha juga dapat
PTKP dapat batasan, ada batasan. Jadi sejak tahun pajak 2022 omset Bapak Ibu yang tidak yang sampai dengan omset Bapak Ibu yang sampai dengan 500 juta belum kena pajak. Ya, kita lihat di tabel ya, begitu kita hitung dari Januari ya. Januari omsetnya 113 juta misalnya. Terus sampai Mei ya, totalnya baru 325, baru 60, sebentar ini. Ya, jadi kita jumlahkan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, begitu mencapai 500 juta, ya, maka bagian setelah 500 juta itu yang mulai kena pajak 0,5%. Ya, katakanlah ini angkanya kita bulatkan yang gampang aja, 100, 100, 100, 100, sampai Mei baru 500 juta, maka Juni baru kena. Kena yang mana? Yang 100-nya, yang lebih dari 500 itu yang kena. Begitu Bapak Ibu ya. Itu setahun. Begitu. Jadi kalau setahun tidak sampai 500 juta maka tidak perlu membayar PPh final pasal 4 ayat 2. Namun apakah selama ini kan kalau lapor atau membayar dianggap pelapor Bapak Ibu ya. Bayar katakanlah 1 bulan 50.000 atau 100.000 tidak perlu lapor SPT karena sudah dianggap sebagai SPT massa. Nah, ini penegasannya memang tidak lapor, tidak perlu lapor kalau memang tidak ada penjualannya, tidak perlu lapor begitu ya, walaupun nihil. Diam saja katakanlah begitu. Tapi Ibu Bapak Ibu berkewajiban membuat catatan. Membuat catatan peredaran usaha ya. Karena sebagai lampiran akan dilampirkan ketika Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan ya. SPT massanya ketika tidak sampai 500 juta setahun ya, per bulannya tidak perlu bayar, tapi dicatat saya omset Januari 100 juta karena belum sampai 500 nihil. Nah, tapi dicatat begitu. Nah, ini Bapak Ibu sejak 2018 ya, ini DJP launching ya, melalui HP bisa ada aplikasi M-Pajak, tapi ini mungkin jarang digunakan ya. Artinya ini mending lah solusi ya bagi Bapak Ibu yang kalau milenial bisa menggunakan HP, nanti di-download di Play Store ya. Itu di sana ada cari M-Pajak, nanti yang ada lambang DJP-nya yang memang resmi dari DJP, nanti bisa diunduh. Ini lumayan, artinya walaupun kadang-kadang di situ karena di HP kadang-kadang error, tapi minimal untuk mencatat omset Bapak Ibu bisa ya, dan membuat billing itu bisa ya. Tapi belum untuk pelaporan belum bisa. Ini hanya salah satu saja cara ya. Tapi yang penting karena kadang-kadang ini juga takut error, Bapak Ibu harus mencatat secara manual juga ya, di pembukuan atau di laptop atau di komputer Bapak Ibu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu lapor SPT tahunan ya, tahun berikutnya itu Bapak Ibu punya bukti. Nanti kalau orang pajak nanya, loh kok tidak ada pembayaran pajaknya, nah Bapak Ibu bisa buktikan, ini Pak saya punya catatan, saya memang tidak sampai 500 begitu. Atau misalnya ketika omset dari Januari sampai September misalnya baru 400, kemudian di Oktober, November, Desember baru lewat dari 500 ada bayarannya, nanti kelihatan jadi matching, nyambung omset Bapak Ibu dengan bayarannya atau setoran pajaknya begitu. Ya ini sudah sangat lazim ya, jadi kode bayarnya 411128 420 ya. Kemudian bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan lapor untuk yang orang pribadi tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan SP tahunan badan
tanggal 30 April tahun pajak berikutnya. Ini juga sudah Bapak Ibu tahu semua ya, kita refreshing lagi bahwa apabila Bapak Ibu yang sebagai badan misalnya ada memotong pajak karyawannya pasal 21 ya karena berkewajiban untuk lapor, kalau tidak maka dapat dikenakan sanksi administrasi bulan yang sebulan 100.000. Kalau tahunan tidak lapor atau terlambat lapor untuk SP tahunan orang pribadi 100.000, SP tahunan badan 1 juta rupiah. Jadi ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Walaupun omset Bapak Ibu tadi yang OP itu tidak sampai 500 juta sehingga karena nihil, secara bulannya nihil, namun tetap berkewajiban melaporkan FC tahunan dengan dilampirkan daftar peredaran usaha yang menyatakan bahwa saya memang di bawah 500 juta gitu misalnya. Ya. Kemudian PTKP usaha tadi, PTKP tadi, batasan omset tadi, itu tidak berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Ya, jadi khusus untuk orang pribadi. Nanti Bapak udah nanya, saya CV Pak, toko saya tapi pakai CV. Gitu. Nah, tidak bisa memanfaatkan tadi yang batasan 500 juta ini khusus untuk orang pribadi. Ini cara metode billing ya. Jadi bayar ini kantor pos atau bank, lewat ATM juga bisa. Ya, kemudian kalau bikin billing lewat WA pembuatan billing KPP, ya, kemudian lewat DJP online, ya Bapak Ibu yang sudah familiar dengan DJP online bisa lewat di situ ya, bikin billing. Kemudian lewat M-Pajak tadi yang kita jelaskan juga bisa bikin billing di situ. Nah ini ya, jadi ada nanti Bapak Ibu kalau sudah mencoba ya salah satu cara ini, ya kita Bapak sudah punya aplikasi M-Pajak, nanti di sana ada untuk catatan bulanan ada fitur di situ bayar pajak ya nanti bikin billing di situ gitu. Ini mendingan begitu ya. Tetapi secara manual tolong Bapak Ibu tetap mencatat peredaran usahanya di pembukuan masing-masing begitu untuk mengantisipasi kalau sistem ini error. Nah ini jadi ketika Bapak Ibu daftar sebagai UKM, ya bahwa omsetnya memang di bawah 4,8, ya tidak sampai lebih dari 4,8 setahun, Bapak Ibu bisa milih mau menggunakan tarif yang praktis 0,5% atau menggunakan tarif umum, begitu. Bisa milih. Tapi nanti kalau sudah menyatakan bahwa saya memakai yang umum aja lah, tarif umum, karena saya sudah bisa pembukuan, bisa kepengen lebih real, begitu. Ya ada omset, ada biaya, ada penghasilan neto, saya kepengen dikenakan yang lebih real begitu. Maka ketika pakai pasal 17 tarifnya, Bapak Ibu tidak bisa kembali ke menggunakan tarif 0,5% berdasarkan PP 23. Nah, paling fasilitasnya untuk yang berbentuk badan itu di sini ya. Jadi tarif badan itu PP badan adalah 22%. Ya. Namun bagi yang omsetnya di bawah 50 miliar ini bagi Bapak Ibu yang memilih ya. Jadi tadi kan pilihannya dua. Jika milih yang ini badan, PP badan UKM yang memilih PP 23 maka tarifnya 0,5% final dan itu tidak pakai batasan 500 juta. Berapapun akan kena 0,5%. Tetapi ketika milih PPH dengan tarif umum, maka sesuai Undang-Undang PPH mendapat fasilitas pasal 31E jika omsetnya ya tidak sampai atau sampai dengan 50 miliar, maka tarifnya dapat setengahnya dari 22%. Jadi menggunakan tarif 11%. Ya. Jadi ketika nanti omsetnya kok cuma 4 miliar, 3 miliar langsung 11%, ya, begitu. Tapi kalau lebih dari 4,8 ya nanti ada perhitungan sendiri ya, dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini PTKP.
Ini tidak berubah Bapak Ibu ya, dari tahun 2016 masih tetap begini. Ya ini untuk ngitung PTKP Bapak Ibu ya, ngitung pajak penghasilan Bapak Ibu, terus kemudian untuk ngitung pajak karyawan Bapak Ibu ya, ini ada penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi ya dalam negeri ya 54 juta untuk orang pribadi wajib pajak orang pribadi ya diri sendiri, kemudian 4,5 juta untuk wajib pajak yang nikah, kawin, kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan suami, dan 4,5 juta lagi untuk anggota keluarga yang ditanggung. Nah ini, jadi yang perlu di garis bawahi, yang perlu ditekankan tadi mengenai batasan omsetnya tadi. Jadi mulai tahun 2022 ini ada batasan omset 500 juta tidak kena pajak. Peredaran usaha tidak kena pajak begitu. Satu lagi ini Bapak Ibu ya, kemudahan bagi UKM atau ya pengusaha kecil begitu ya. Jadi pemerintah ini semakin pro ke UKM. Ini batasan tarif, batasan rentang penghasilan kena pajak. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan tarif umum ya, itu dari atas ya, bruto, kurangi biaya, kemudian dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak yang paling bawah ya, penghasilan kena pajak, maka batasannya yang tadinya sampai dengan 50 juta itu kena 5%, nah ini dinaikkan Bapak Ibu, batasnya dinaikkan. Sampai 60 juta pun masih 5%. Gitu. Ya kalau sebelumnya kan misalnya 60, yang 50% itu kena 5%, yang 10, ya 60 dikurangi 50 itu kena 15%. Tetapi melalui Undang-Undang HPP, ya mulai Januari 2022, batasan penghasilan kena pajak dinaikkan yang tarifnya 5%. Jadi sampai dengan 60 masih 5%. Tetapi untuk golongan atau wajib pajak yang penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar, yang tadinya 30%, ini dinaikkan, disesuaikan menjadi 35%. Artinya semakin besar atau semakin gede penghasilan kena pajaknya, maka semakin besar juga pembayarannya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi semakin pro yang UKM yang kecil begitu. Nah ini sudah familiar ya. Kalau bagi yang lupa EVIN ya bisa menghubungi kantor pajak, bisa melalui ya telepon WA ya, akhirnya telepon WA petugas pajak di kantor pajak yang terdekat ya ketika lupa EVIN. Ya lupa EVIN itu fungsinya ketika Bapak Ibu lupa password dan sebagainya, ketika mau masuk DSP online. Ini hanya tambahan saja. Nah ini kita tambahkan bahwa kemarin per 14 Juli ya, hari pajak itu terbit PMK 112. Ya, Bapak nanti bisa lihat di Google, di internet, bisa dibuka bahwa berita-berita yang selama ini Bapak Ibu dengar, kita semua dengar, katanya NPWP TONIK akan menjadi NPWP. Wah betul Bapak Ibu ya. Tapi tidak tidak menakutkan yang seperti Bapak Ibu bayangkan nanti semua warga negara kan bernik ya, nanti jadi NPWP, jadi wajib pajak. Tidak begitu ya. Ini artinya hanya mengubah yang tadinya identitas wajib pajak itu menggunakan NPWP yang selama ini ya 15 digit, nanti akan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Ya, ini untuk memudahkan, jadi tidak perlu pakai nomor-nomor yang bingung ya, tapi cukup dengan NIK yang telah terdaftar di Dukcapil, Ibu ya. Jadi dalam masa tenggangnya ini artinya dari tanggal 14 Juli sampai 14 Juli 2022 ini sampai 31 Desember 2023 nanti masih bisa digunakan NPWP yang lama ya. Tapi kantor pajak pelan-pelan akan secara jabatan atau melalui permohonan wajib pajak akan memvalidasi mulai menggunakan NIK begitu ya. Artinya Bapak Ibu juga bisa mengubah sendiri ya.
ketika masuk di JP Online di bagian profil, ya, ubah profil, nanti ada validasi NIK di sana. Artinya NIK sudah bisa digunakan, tetapi nanti per 1 Januari 2024 semua NPWP untuk orang pribadi sudah menggunakan NIK begitu, Bapak Ibu. Dan ini tidak tidak berhubungan dengan nanti pajaknya bagaimana, tidak. Ini hanya identitasnya saja Bapak Ibu untuk memudahkan gitu. Jadi tetap ya wajib pajak itu tetap ada syarat-syaratnya ya. Penghasilan di atas PTKP, ya memenuhi syarat subjektif dan objektif baru menjadi wajib pajak. Tidak serta-merta yang punya NIK itu menjadi wajib pajak. Ya, ini hanya menggantikan NPWP menjadi NIK begitu Bapak Ibu. Begitu mungkin Bapak Ibu, nanti mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Saya di sini ditemani, tadi lupa menyebut ya, maaf, Mas Jupiter ya, dari kantor pengelolaan pajak Kupang, penyuluh dari KPP Pertama Kupang. Kemudian juga di samping saya karena dekat jadi hadir langsung Mas Hardono dan Mas Doni dari KPP Pertama Mataram Barat. Demikian Mas ya, ini kakak kelas jadi kita panggil Mas orang Sitanggang ya. Ya. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruswanto, lengkap ini dengan tim dari KPP juga ya Pak Ruswanto ya.